إن الحمد لله نحمده تعالى ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian daurah al-ilmiyah dari kitab Tafsiratul Khalafi bi dhabit al-usuli allati man khalafaha kharaja an manhaj as-salafi. Pada majelis sebelumnya kita telah membahas pada mabahats ats-tsani, pembahasan yang kedua tentang hukum al-mu'ayyan idza khalafa aslan min usuli a'immatis salaf. Hukum di dalam memberikan hukuman kepada orang yang secara individu apabila menyelisihi salah satu di antara pokok daripada pokok ulama salaf. Kemudian banyak di antara athar yang ditutur oleh penulis hafizahullah ta'ala dan juga beliau memikirkan sebuah permasalahan, yaitu dalam bab takfir dan tafsir, dalam bab mengkafirkan dan dalam bab menfaksikkan, maka harus terpenuhi syarat dan juga bilang al-mawani', penghalang-penghalangnya. Maka di dalam bab ini tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak boleh seorang muslim menuduh, memvonis seorang muslim menjadi vonis kafir, dan tidak boleh seorang muslim memvonis saudaranya dengan menyatakan fasik. Maka dalam dua bab ini masing-masing yang sama harus terpenuhi syarat dan hilang al-mawani', penghalang-penghalangnya. Kemudian juga beliau memiliki perkataan Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang pentakriran Ibnu Taimiyah bahwasanya dalam bab takfir, dalam bab mengkafirkan, memfasihkan, membid'ahkan, dalam masalah ini tidak ada bedanya, harus tegak dalil, tegak hujjah terlebih dahulu. Tidak boleh terburu-buru membid'ahkan, tidak boleh terburu-buru memfasihkan orang lain, mengkafirkan seorang muslim kecuali setelah terpenuhi syarat, tegaknya hujjah, tegaknya dalil, dan hilang al-mawani', penghalang-penghalangnya. Dan sekarang kita melanjutkan perkataan penulis pada halaman 45. Fa inna nususul wa'id allati fil kitab wa sunnah. 45. Fa inna nususul wa'id. Benar sampai situ? Sampai situ ya? Baik, iqra' ya mana? Man iqra' awalan abi, iqra'. Fa inna nususul wa'id. Fa inna nususul wa'id allati fil kitab wa sunnah anasana. Nususul بالتكفير والتفسيق والتحذير والتفسيق ونحو
ذلك لا يستلزم ما ثبوت ثبوت موجبها في حق المعين إلى إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع هذا في عذاب الآخرة فإن المستحق الوائد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد وأسماء هذا الضابط أسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه قاعدة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفاسق بالأعمال. Nanti gilirannya Abdurrahman baca. Baik. Qala penulis hafizahullah taala. Beliau mengatakan fa inna nusus al-wa'id allati fil kitab wa sunnah, maka sesungguhnya nas-nas dalil-dalil yang menerangkan tentang ancaman baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Jadi semua dalil yang menjelaskan adanya ancaman dengan api neraka, adanya ancaman dengan laknat, adanya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan yang dilakukan seorang hamba, ya. Demikian pula khususil a'immati bit-takfir wa tafsiq, dan nas-nas dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dengan hukum dalam hukumi sebagai kafir dan juga fasik dan yang semisalnya la yastalzimu subutu mujibiha fi haqqil mu'ayyan. Maka semua dalil ini tidak mesti, ya, tidak mengharuskan tetapnya keharusan bagi hak orang yang divonis secara individu. Artinya semua nas tersebut yang ada ancamannya dengan api neraka atau ancamannya dengan laknat itu sifatnya umum. Siapapun dia, ya, misalkan dalam masalah berbuat syirik, ada ancamannya inna man yusyrik billah wa harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga. Dan orang berbuat syirik hukumnya musyrik, tapi sifatnya umum, ya. Nah, ini nggak bisa diterapkan dalil yang umum ini kepada orang secara individu, secara hukum perorangannya, secara individunya. Demikian pula masalah fasik, ya, yakni masalah al-fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka dia fasik. Dan fasik, kapan fasik itu dapat mengeluarkan dari Islam? Ya, apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Baik.
Maka tidaklah mengharuskan menghukum menerapkan hukum itu secara ta'yin. Ancaman tetap ancaman, perbuatan tetap dilarang, tapi menghukumi pelakunya tidak serta-merta langsung dihukumi dengan perorangan. Kita hukumi bagaimana? Secara umum. Siapapun berbuat syirik, maka dia musyrik. Ya, siapapun yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia adalah ahli bid'ah. Maka dia orang yang berperkara perkara yang baru dalam agama Islam, maka dia mubtadi', ya kan? Tapi hukum secara perorangan perlu dirinci. Illa idza wujidat as-syurut wa intafa'at al-ma'ani. Kecuali apabila telah ditemukan adanya syarat-syarat dan hilang penghalangnya. Apa syarat-syaratnya kemarin? Terpaksa. Syaratnya iqamatu al-hujjah, tegaknya hujjah, tegaknya dalil, sampai kepadanya dalil. Kemudian penghalang-penghalangnya hilang. Apa penghalangnya? Jahil, kemudian lupa, nisyan, tidak ada syubhat. Ini penghalang-penghalang tidak bisa diterapkan kepada orang secara individu. Baik, illa idza wujidat as-shurut wa intafat al-mawani', la farqa fi dzalika baina al-usul wal furu'. Tidak ada bedanya dalam perkara usul dan dalam perkara cabang. Karena kedua-duanya ketika terjadi kekeliruan, ketika terjadi kesalahan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tetap syaratnya sama. Penerapan hukum itu juga sama, ya. Penerapan hukum secara individu perorangannya tetap sama apabila terpenuhi syarat hilang penghalangnya. Nah, sebagaimana dalam masalah guru, misalkan masalah ibadah, ada seorang yang tidak tahu, dia misalkan sebagaimana kisah A'rabi, Arab Badui yang datang ke masjid, dia tidak tahu kalau kencing di masjid itu tidak boleh, ya kan? Kemudian disuruh oleh Nabi untuk menyirami air kencingnya. Ini masalah usul atau masalah furu'? Masalah furu', padahal dia keliru. Nah, tidak boleh menghukumi kecuali setelah tegaknya hujjah dan dalil. Baik, illa idza wujidat as-shurut wa intafat al-mawani' la farqa fi dhalika baina al-usul wal furu'. Hadza fi 'adzab al-akhirah. Ini berkaitan dengan azab di akhirat. Ya, karena perkaranya besar. Perkaranya berat. Ketika memvonis seseorang, ya, yang di dalam pemeriksaan tersebut akan kita mengecap orang itu mendapatkan hukuman azab di akhirat. Sedangkan Allah mengangkat. Tidak setiap yang dilakukan atau pelanggaran ketika dilakukan karena lupa atau jahil, Allah mengangkat dari hukum. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, orang yang tidak tahu hukumnya tidak sama dengan orang yang tahu. Baik. Fa'inal mustahiq wal wa'id min 'adzabillah. Maka sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan ancaman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan laknat dan juga mendapatkan kemurkaan Allah di daril akhirah, di negeri akhirat, dengan ancaman apa? Khalidun finnar, kekal di neraka ataupun tidak kekal. Nah, ini yang berhak. yakni ancaman yang dimasukkan dalam mendapatkan azab, mendapatkan laknat, baik dia kekal maupun tidak kekal di dalam api neraka. Ya, ini semua adalah berkaitan dengan nas-nas yang berkaitan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika dilanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau dilanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa asma'u hadha ad-darbi min al-kufri wal fisq. Dan nama-nama contoh yang disebutkan oleh penulis berupa kekufuran dan kefasikan. Ya, segala bentuk kekufuran, kefasikan, ya, di antara ancamannya Allah memberikan hukuman di dunia dengan azab di akhirat, hukuman di akhirat dengan azab. Waalaikumsalam. Baik, wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati sawa'un kana bi sababi bid'atin i'tiqadiyyah aw ibadiyyah. Dan masuk ke dalam umum
karena sebab bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan maupun ibadiyah. Ya. Yakni ibadah perkara-perkara yang baru dalam agama atau bid'ah-bid'ah yang baru dalam perkara keyakinan. Misalkan keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Di zaman sahabat tidak ada keyakinan Allah berada di mana-mana. Ini kan perkara baru. Keyakinan bahwasanya Allah tidak bersemayam di atas ars. Memahami bahwasanya bersemayam di atas diartikan dengan berkuasa. Di zaman sahabat para tabi'in tidak ada yang memahami demikian. Berarti ketika zaman setelah mereka muncullah perkara pemahaman semacam ini. Maka ini yang berkaitan dengan perkara baru tersebut dengan bid'ah i'tiqadiyah. Ataupun dalam perkara ibadah, membuat ibadah-ibadah yang baru dalam agama, menambah-nambahkan ibadah dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, dibuatlah salat tasbih, salat tawaif, apalagi, dan seterusnya. Apalagi dikira apa? Seribu, nisfu sabat, dan seterusnya. Ya, ini menambah-nambahkan. Agamanya sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan. Lalu yang sudah jelas-jelas ada perintahnya dari Rasulullah saja tentu kita bisa laksanakan, apalagi yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Ya, kita jalankan yang sudah jelas pasti ada dalilnya. Kalau tidak ada pasti dalilnya, hadis terbaik nggak perlu dijalankan. Baik, bisa lebih fujur di dunia awal fisku bil a'mal, atau karena sebab kefajiran atau kedurhakaan di dunia, yaitu berbuat fasik atau kefasikan di dalam beramal. Jadi fajir itu banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, amma ahkam dunia. Abdurrahman ya Pak. Bismillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala. Hafizahullah. Penulisnya masih. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih fa amma ahkam dunya fa kadzalika aidan. فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسلوطا بدعوتهم إلا على من بلغتهم الرسالة وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. Ahsan. Abdurrahman, ada soal. Tadi aku membaca itla'adaba, dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah? Kenapa kita enggak baca la'adabu, la'adabi? Ada yang tahu? Tony? Hah? Apa? La'adabu. Bacaan itu benar, tapi itu alasannya apa? Sebabnya ahsanta, la isim apa? La nafiyah, la nafil jinsi. Sama kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada la ilahu wala la ilahi. Nanti jangan sampai ada la ilahu. La ilaha, karena ha itu adalah la ilaha dibaca fathah, isimnya la nafil jinsi. Tidak boleh dibaca dhammah ataupun kasrah. Sama dengan di sini, la adaba, tidak ada sama sekali jenis adab. Nah, illa 'ala man balaghathu ar-risalatu. Baik, ar-risalatu illa man balaghathu ar-risalatu sebagai apa? Tony yang paling pertanyaannya. Hah? Fa'il dari mana? Balagha ahsan. Jadi baca balagha ar-risalatu, dibaca rafa sebagai pelaku. Nah, ini pentingnya ilmu nahwu. Baik, kita baca dulu kalam alif. Fa amma ahkamud dunya, maka ada hukum di dunia, fakadzalika aidan, maka demikian pula. Artinya hukum dalam dunia itu enggak sama dengan hukum di akhirat. Fa inna jihadal kuffari, maka sesungguhnya berjihad melawan orang-orang kafir,
Tidak boleh kita memerangi orang kafir langsung diperangi sebelum didakwahkan. Ya, ini cara berjihad yang syar'i, bukan jihad yang ngebom ala terorisme. Pokoknya kita mendatangi sekumpulan orang berbuat maksiat, di sana ada orang kafir dibom, tidak boleh. Nah, karena orang kafir itu ada empat macam. Ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada tiga ya. Kafir zimni. Ada zimni. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang memang sengaja menjadi musuh bagi orang muslim dan ingin memerangi orang Islam. Ini yang boleh diperangi. Kemudian ada kafir mu'ahad, orang kafir yang datang ke negara muslim atau membuat perjanjian dengan orang muslim. Itu nggak boleh dibunuh. Ya, seperti orang-orang non-muslim yang datang ke Indonesia, mereka datang pakai visa, datang ke Bali, datang untuk berrekreasi, tiba-tiba dilepaskan bom untuk kon. Ini adalah keliru. Sebagaimana kalau menghadapi kaum musyrikin, musuh-musuh berperang di medan tempur, tidak boleh langsung berperang tanpa menyampaikan dalil dan hujah. Bayangkan bagaimana indahnya Islam. Islam bukan terorisme. Dan teroris tidak dari Islam. Baik. Fa'ila jihad al-kufar, maka sesungguhnya berjihad melawan orang kufar, yajibu an yakuna masbuqan bi da'watihi, wajib bukan sunnah lagi. Wajib untuk didahului terlebih dahulu mendakwahkan mereka. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib tatkala perang Khaybar dipesan oleh Rasulullah, ya Ali unfuk ala rislatik hatta tanzila bi sahatihim. Ya Ali, pelan-pelan jangan berburu-buru. Dakwahkan mereka kepada Islam dulu baru diperangi. Kalau kamu menerima, balas. Tapi kalau tidak, baru diperangi. Illa, Ini ada saran. Tidak didengar sama pemirsa, bilangnya ini ada saran. Saran tidak didengar oleh pemirsa. Agak ke depan aja. Tidak, maksudnya karena tidak ada mic-nya. Oh iya. Semoga nanti ada. Nah, baik. Illa azab illa man balaghat risalah. Ini kaidah mana? Ini kaidah, tidak ada hukuman, tidak ada azab yang Allah berikan kepada hamba kecuali setelah tegak risalah dakwah. Allah tidak akan mungkin menghukum hambanya kecuali setelah sampai kepada mereka hujah dalil. Makanya ada disebut dengan zaman fatrah, yaitu zaman yang mana terputus wahyu, tidak ada nabi dan belum diutus lagi nabi. Allah tidak akan menghukum mereka, nanti diberikan ujian oleh Allah. Nah, demikian juga hukum di dunia, tidak boleh menghukumi sebelum tersampai kepadanya risalah dakwah. Tidak boleh memvonis, tidak boleh mengecap sebelum tegak padanya hujah dan dalil. Karena tugas kita adalah menyampaikan, bukan menghukumi. Menyampaikan hukum yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, dan kita menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Agar memposisikan orang di neraka di surga itu bukan tugas kita. Kamu kafir, kamu mukmin, itu bukan tugas kita. Tugasnya Allah SWT. Itu adalah haknya Allah. Baik, illa azab illa man balaghat risalah wa kadzalika uqubatul fusaq. Demikian pula hukuman bagi orang yang fasik. Artinya mengecap orang yang fasik. Illa la tasbutu illa ba'da qiyamil hujjati. Tidaklah tetap penghukuman baik itu fasik, baik itu mubtadi', baik itu kafir, kecuali setelah tegaknya hujjah. Nah, apabila sudah tegak hujjah dalil, baru bisa dihukumi. Tapi jangan langsung dihukumi, dilihat dulu salah-salah, dihilangkan penghalangnya. Kalau selama masih ada penghalang, belum terpenuhi syarat, tugas antum adalah terus mendakwahkan, menasihati, menyampaikan, bukan menghukumi. Ini kaidah penting di dalam menerapkan hukum. Nah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 10 halaman 371 sampai 372.
penjelasan yang sangat gamblang dari Ibnu Taimiyah. Nah, Amin. Iqra, baca dulu dong. Walau tatul mas'alati الذنب والحكم عليه بالابتداء بفوات شرط أو لوجود مانع وإن كان المقتدي فيه قائما. Nah, siapa yang bisa terjemahkan? Tuan yang bisa terjemahkan? Anak muayyan. Bisa terjemahkan? Coba terjemahkan. Walau tatul masalah nukah itu artinya poin. Nah, inti ya. Wanut masalah dan inti masalah ini anak ayat sungguhnya bahwasanya saya terperinci kode talab. Ma'ayyan itu artinya memponis. Kode talab hingga terjadi hilang. Qad kapan? Para santri. Qad berapa? Taukid. Fungsinya apa? Tadi taukid kan? Untuk menguatkan. Kapan dia menguat di mana taukid? Ketika dia masuk kepada fi'il apa? Madi atau mudhari'? Fi'il madi. Nah, kalau dia masuk kepada fi'il mudhari' berapa makna? Ini kalau masuk fi'il madi berapa mudhari'? Ya tafadhal. Fi'il mudhari'. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' ada berapa makna? Ada dua, ditaqrir wa tafsir, untuk menunjukkan sedikit dan banyak. Nah, makanya ada peribahasa Arab, qad yajudu al-bakhil. Qad yajudu dermawan al-bakhil. Sedikit atau banyak ini? Orang yang pelit itu dermawan. Coba terjemahkan. Sedikit sekali apa banyak sekali orang yang dermawan? Orang yang dermawan sedikit. Qad yajudu al-bakhil. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Nah, kalau dia bermakna banyak, qad yajahu al-mujtahidu. Sedikit atau banyak artinya? Jadi artinya sukses, berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Banyak. Kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh sukses. Kalau di sini qad yatafallaqu anhu dhanbu, diartikan sedikit atau banyak? Sedikit atau kadang-kadang. Coba lanjutin. Ini aku lagi seperti di Mombo ini. Ayo. Sedikit kadang-kadang menjadi. Yatafallaqu orang yang mengisihi mendapat celaan. Kalau hukum alaihi bil ibtidai dan hukumnya berkenaan dengan bid'ah. Nah, li fawati syartin, dikarenakan tegaknya syarat. fata yaqutu fawatun artinya hilang. Karena hilangnya syarat atau wujudi mawani atau adanya penghalang. Hingga al-muqtadi fihi qa'iman. Dan jika Pak Muqtadi itu konsekuensi atau faktornya sudah tegak atau sebabnya sudah tegak. Nah, kita baca dulu qala Malik. Ada sebuah permasalahan penting di sini disampaikan oleh penulis. Al-mu'ayyana bahwasanya menghukumi secara individu, menta'yin qad yatafallaqu anhu dzam. Kadang-kala celaan itu tidak berlaku, maksudnya tidak berlaku bagi dia celaan, kemudian ya kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat, tidak bisa dihukumi secara individual karena tidak diterapkannya terpenuhi syarat. Wal hukmu 'ala al-ibtida, dan penghukuman atas dirinya dengan bid'ah dan mubtadi tidak diterapkan hukum. Kenapa? Di bawah syartin aw li wujudi man'in, karena luputnya syarat-syarat dan
Jadi selama ada penghalangan belum tidak terpenuhi syarat, tidak bisa diterapkan hukum secara individu. Tapi kita boleh menerapkan hukum secara umum. Hukum secara umum tidak sama dengan hukum secara individu. Baik, wa innama aqlid qira'ah. Kita baca. Wa innama yadullu al-insan. Nama yadullu pakai fi'il majhul, mudhari' majhul. Wa innama yudallu al-insan ila Abdurrahman, kalau kita baca al-insanu yudallu fi'il mudhari' majhul, berarti al-insanu i'rabnya sebagai apa? Maf'ul enggak ada yang marfu, mansub maf'ul bih. Naibul fa'il. Apabila ada kata kerja fi'il mudhari' majhul itu maksud tidak ada pelakunya, maka isim atau kata yang setelahnya dibaca rafa' marfu' dhammah sebagai apa? Naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Pengganti dari pelaku. Nah, apabila dibaca yudhammu al-insana atau al-insani harus al-insanu. Nomor teror di biru teror. Ini yang singkat. Ayo Mas. Nah. Farwata li hawan nahwi. Siapa yang bisa jawab? La hawan. Adanya bengkok di terakhir. Isim ditinjau dari golongan akhirnya sebagai isim apa? Isim maksur. Isim maksud. Firman tahu. Apa isim maksud? Isim yang didahului alif dan Bukan didahului, diakhiri. diakhiri alif. Isim yang diakhiri dengan alif bengkok dan sebelum alif berharakat fathah. Namanya isim maksud. Beda dari isim maf'ul. Isim maf'ul isim yang diakhiri dengan ya bengkok, bukan ya bengkok ya. Dan sebelumnya kasroh seperti qadi, al-qadi'ah. Paham jemaah? Lumayan sekali mau faedah lagi. Nah, ayo. Baik, kita baca dulu wa inna ma'idhamul insan. Namun seorang itu dicela. Kapan dia dicela? Akan dicela di dalam melahul haq. Kalau memang kebenaran sudah tegak, baru dicela, baru dihukumi, baru divonis. Lah kalau belum tegak padanya hak dari hujah, tidak boleh dicela. Mestinya harus disampaikan kepadanya nasihat ilmu. Ya, awal taslihi atau dia ini meremehkan di dalam mencarinya atau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Ini namanya tafrid. Hidup dari samping masjid dan bela gaji. Tafrid ini. Kalau ditanya di akhirat kenapa Anda tidak mau melanggar pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, tidak ada hujah. Speaker keras sampai di ujung Gorontalo. Ya. Jadi beda dengan orang yang tinggal di pedalaman, di negara kita, di negara ahlul ilmi yang membimbing, yang mendidik. Wajar diberikan ulur. Tapi yang tahu pengajian, tahu ilmu, tahu majelis ilmu, mendengarkan dalil, ini, ya. Maka kata beliau apa? Farata fi tahsilihi, meremehkan, tidak peduli untuk mencari kebenaran. Kita dituntut dalam Islam untuk mencari kebenaran. Karena hidayah itu yang Allah berikan kepada seorang hamba karena dua sebab. Ima karena memang Allah berikan secara tiba-tiba tanpa ada usaha. Karunia dari Allah. Ada memang orang mencari hidayah dengan dia berusaha, membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Sebagaimana Salman Al-Farisi datang dari negeri Persia yang begitu jauh. Ya, dia pindah dari agama Majusi, kemudian agama, semua agama dimasuki karena penasaran dengan kebenaran. Sampai di akhir cerita, panjang ceritanya, nangis para sahabat. Dari mana Anda? Saya dari Persia. Dia dengan sugih Salmani, dengan terpandang, dengan sugih.
lalu demi mencari kebenaran dia tinggalkan orang tuanya dan kekayaannya. Salman Al-Farisi ingin bertemu dengan dia, mencari seorang rahib. Dia terkesima dengan pendeta pastor yang beribadah, masya Allah, ternyata dia pengkhianat. Suruh dengan sedekah timbul sedekah dengan sebulan. Nolak mempelajari si Salman, ternyata ini dai-nya tidak benar. Pindah lagi ke agama lain. Dia mencari terus mencari. Ketika Salman mendapati seorang rahib yang baru lagi, dia berkata, wahai Salman, di sana ada nabi yang telah disebutkan dalam Alkitab dan nabi akhir zaman. Tolong jelaskan kepada berkata Salman bagaimana ciri-cirinya. Disebutkan ciri-ciri doang. Kemudian mana perjalanan bertemu dengan Rasulullah. Bayangkan bagaimana semangatnya Salman Al-Farisi. Di antara tandanya ada dua ciri kenabian. Nabi itu yang kamu akan dapati nanti. Coba tes baik, Imam. Lama berbeda dengan Rasulullah ada dua ciri Nabi. Pertama ada stempel kenabian, kedua dia terima sedekah. Dia terpilih orang sedekah. Lalu sampai menjadi tukang pesuruh sebagai budak. Sampailah dia sebuah tempat yang banyak korma di Madinah. Nengok-nengok ada tukang pesuruh Bani Quraish, Bani Jaran, tukang pesuruh. Sampai Salman dibentak-bentak oleh tuannya, disuruh pegawai. Kemudian suatu ketika dia naik ke atas korma melihat ternyata sepertinya ini Nabi yang akan. Dia lihat Nabi dia muter-muter untuk mencari siapa kenabian. Nabi spontan dan cergas langsung beliau mengatakan, apa yang Anda inginkan? Saya adalah seorang yang datang dari negeri yang jauh dari Persia. Kemudian saya buktikan apakah Anda benar seorang Nabi. Iya. Bukan Rasulullah, tanda kenabian terbukti benar. Setiap omong kan bukti. Jemaah mari kita sedekah. Biar Rasulullah kurma, jadi milik Rasulullah. Karena Rasulullah ahli bait tidak memakan sedekah. Makanya waktu Husain kapan kurma sedekah langsung kemas Rasulullah dan biara asal bersebulan. Akhirnya apa? Ternyata Rasul tidak menerima sedekah, langsung dia beriman. Kemudian cerita dia dari mana Anda datang, dan ceritanya panjang sampai para sahabat semua menangis meneteskan air mata. Bagaimana perjuangan Salman di dalam mencari kebenaran. Subhanallah. Ini maknanya hidayah. Salman yang jauh dari Persia, Allah berikan hidayah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab bilang jauh dengan dakwah Rasulullah dan tidak terima dakwah Rasulullah. Hidayah mana? Bukan keluarganya Rasulullah Salman. Sedangkan keluarganya, pamannya tidak beriman. Hidayah mana? Dari Rasulullah SAW. Maka dalam kisah ini bagaimana hidayah perlu memang dicari. Kadang ada sebagian beralasan, oh dia mampu hidayah. Lalu apa yang hidayah? Cari hidayah tersebut, cari kebenaran. Dia teman mau berjilbab, saya tidak mau hidayah lagi. Dia namanya dalam syariat Islam, berusaha mencari kebenaran. Dan setelah mendapatkan hidayah perlu diolah lagi. Setelah mengaji, kita cukup cuma ngaji lalu mencap sunnah salafi, lalu tidak ngaji. Olah hidayah ini. Terus datang pengajian. Cara kita mengolah hidayah dari istiqomah sampai masuk kuburan. Bukan sekedar sampel doang berjenggot lalu nanti bisa jadi suatu saat kita nggak tahu. Bisa jadi kita jauh dari Allah. Kadang ada subhat, Ustaz. Subhat ni terutama maaf ini dalam ilmu dan jauh ni. Ini subhat. Rasulullah perlu ilmu dan Rasulullah tetap beribadah dan ilmu. Para sahabat itu lupa. Kita mengamalkan apa yang sesuai dengan kemampuan kita.
tapi menuntut ilmu terus ilmu. Ya. Bagaimana para sahabat ketika berjihad, ketika bermudafarah, dan para sahabat ketika perang dalam kondisi apapun, senang susah, biarkan hidup ini berjalan, tapi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa aslul hadza, dan pokok ini adalah an-hukmul khitab, bahwa seruan syariat, artinya ada perintah dan ada larangan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah. Hal yathbutu fi haqqil mukallafi qabla an yablughahu, apakah tetap khitabnya Allah kepada hamba, kepada manusia, artinya ada perintah yang kita jalankan, ada larangan yang kita tinggalkan, apakah itu tetap bagi haknya, tugasnya orang yang diberikan beban syariat sebelum sampai kepadanya hujah. Artinya ini, mukallaf itu kapan orang diberikan beban syariat? Ketika terpenuhi syarat. Orang yang balik, ya kan? Dia muslim, dia balik, dia mampu, dia sehat. Ini tidak ada alasan untuk tidak melakukan kewajiban dari Allah. Nah ini perintah syariat, ini perintah dari syariat. Nah, apakah tetap berlaku hukum bagi orang yang mukallaf sebelum sampainya kepada hujah? Ini jadi pertanyaan, jawabannya ya, kapan berlaku, yaitu syariat perintah yang harus dilakukan dan larangan yang ditinggalkan ketika tegak hujah. Oh ternyata terganggu. Oh, lalu apa karena terganggu apa yang dilakuin? Berarti sudah sampai kepadanya hujah. Yang tadinya biasanya sebelumnya dilakukan ternyata keliru. Ini maksudnya khitab syariat. Atau menjauhkan, melakukan kewajiban atau meninggalkan larangan. Yang tadinya adalah perkara yang dianggap boleh, ternyata setelah sampai kepada yang hujah dari, ternyata perkara yang tidak diperbolehkan. Jelas? Nah, wal adharu la yathbutu al-khitabu fi haqqil mukallaf. Jawabannya yang nampak, yang zahir, tidaklah berlaku tetap, yakni tuntutan kepada orang yang telah diberikan beban syariat, illa ba'da bulughi hujjatir risaliyah, kecuali setelah tegaknya sampainya hujjah, yakni risalah. Artinya ketika dia beban syariat tersebut diberikan kepadanya ketika sudah tegak hujjah. Dikauli ta'ala li'udhirahu bihi wa man balagh, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar, ini kalimat lam di sini untuk penguat, benar-benar aku memberikan peringatan dengan sebab Rasul, dakwah yang dia sampaikan, wa man balagh, dan orang yang sampai kepadanya dakwah. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah sampaikan terlebih dahulu peringatan, dakwah, risalah, baru diberikan hukuman, baru tidak berlaku lagi dulu. Nah, lanjut lagi Pak. Nah, Tony Pak. فمن أن يعلم أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ويتوصل إليه ولا يستحق الوعيد Mana wa'ida sebagai apa? Bila ada maksud kurbi. Terus yastahiqu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Pelakunya? Ahsan dhamir mustatir jawazan wujuban. Pokoknya udah lepas, pertanyaan masih selesai. Hah? Naam, maksud saya mustatir dhamir itu kata ganti artinya. Ia, kamu, anta, itu kata ganti. Sekarang dhamir jenis ini adalah dhamir mustatir. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Dari mana tahu jawazan? Karena dhamir huwa.
Ini jawaban. Kembali ke siapa? Nah, dua, tapi kembali ke siapa? Sebelumnya, namanya kembali ke belakang, bukan ke depan. Kembali ke siapa tadi? Hah? Yang pelakunya siapa di sini? Coba aku berkatakan. Ya dalam pada konteksnya, wastadalla yatamakkanu bi ma'rifatil haqqi. Ya, lain boleh sahibu al-wa'idah. Sebelumnya, laisa kullu man ijtahada wastadalla yatamakkanu bi ma'rifatil haqqi wa yatawassalu ilayhi la yastahiqu al-wa'id. Failnya mana? Pelakunya? Tidak ada bisa? Hah? Ya, berdalil maksudnya siapa di sini? Berarti di sini. Siapa di situ? Apa? Lah. Hah? Orang. Nah, orangnya mana ini orangnya kata orang? Bahasa Arabnya mana? Yang tadi yang baca. Man, ahsanta, man. Itu pelakunya man. Jadi pelaku ini adalah man ini siapa? Barang siapa? Nah, ayo. Wala yastahiqqul wa'ida wa tabdi'a illa man taraka ma'muran aw fa'ala mahduran. Inna man ijtahada wastadalla fattaqullaha mastata'a kana hadha huwa alladhi khalaqahu Allah iyyah. Nah, hasan. Amin. وهذا قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة. Nah, masih membahas tentang perkataan Ibnu Taimiyah dari kitab ini, lebih ke dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 19 halaman 213. Beliau mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumi seseorang sampai dengan tegak dakwah. Dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzabina," dan tidaklah kami mengadab. Kapan Allah adab? Hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya dengan diutusnya rasul kepada mereka berarti sudah tegak hujjah. Jadi di akhirat tidak ada lagi alasan mereka berhujjah. Kami belum disampaikan, belum ada nabi, belum ada rasul, tidak ada lagi alasan. Adapun kalau seandainya belum ada nabi, maka ini diberikan uzur. Ya. Kemudian juga berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 165, dalil yang menunjukkan kepada kita Allah tidak akan menghukumi seorang hamba sampai benar-benar tegak hujjah. Kata Allah, "Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah," agar jangan sampai manusia itu di hadapan Allah nanti hujjah ba'da rasul. Ada hujjah yang mereka jadikan alasan dan setelah diutusnya Rasul ada lagi alasan. Ya, sama kita hidup di majelis ilmu, setiap mendengar pengajian, ya, nggak ada beralasan saya nggak tahu, jahil. Padahal ada kamu juga tahu. Nah, sudah jelas-jelas ada majelis ilmu, tinggal datang mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajian. Nah, wa mimma yajibu an yu'lama, dan termasuk di antara perkara yang wajib perlu untuk diketahui, yaitu apa? Annahu laisa kullu man ijtahada, bahwasanya tidaklah setiap orang yang berijtihad wastadalla, dan dia berdalil, yakni dia berijtihad mampu dia mengeluarkan suatu istinbat dalil dari ayat dan hadis, dan dia punya alat-alatnya, punya bahasa Arabnya, punya kaidah-kaidahnya. Tidak semua orang yang memiliki kemampuan ini yatamakan min ma'rifatil haqq, mampu untuk mengenal kebenaran. Kalau orang yang punya alat ijtihad, dia bisa bahasa Arab, ngerti kaidah usul, kaidah-kaidah fikihnya, toh juga kadang-kadang tidak sampai kepada kebenaran, apalagi orang yang pernah belajar. Lebih-lebih orang yang tidak pernah menuntut ilmu, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar bahasa Arab. Ya, maka ini termasuk di antara penghalang. Wa yatawassalu bihi, untuk bisa sampai kepada kebenaran tersebut. Nggak ada kemampuan, karena madarikun nas, pemahaman kemampuan manusia terbatas, sepintar-pintar orang itu terbatas.
sebatas kemampuannya. Nah, wala yastahiqul wa'id wa tabdi'. Orang semacam ini, dia seorang yang sudah berusaha berijtihad, kemudian tidak mampu untuk sampai kepada al-haq, tidak berhak mendapatkan ancaman hukuman dan tidak berhak diberikan cap tabdi' sebagai mubtadi'. Tidak boleh diponis sebagai mubtadi'. Nah, illa man taraka maqduran aw fa'ala mahduran, kecuali orang yang meninggalkan perintah-perintah atau kewajiban atau melanggar larangan-larangan. Jadi kalian kalau menulis, ya, kapan itu diterapkan wa'id, ancaman? Diterapkan hukum apabila dia meninggalkan perkara yang jelas ada perintahnya dan meninggalkan perkara yang jelas haram. Ini dia nggak tahu kalau itu perintah dan larangan, tapi dia berusaha memahami dalil, namun belum sampai kepadanya kebenaran. Nah, oleh semacam ini tidak diberikan udzur. Inna man ijtahada wastadalla, karena sungguhnya orang yang sudah berijtihad, dia sudah berusaha mencurahkan sungguhannya, tenaganya untuk mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil. Fattaqullaha mastata', maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah semampunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan pernah memberikan beban kecuali yang mampu. Maka di luar kemampuan seorang hamba tidak mungkin akan diberikan beban syariat. Ada sebagian yang mampu gaya dalam sunnah ini, tapi yang berusaha dulu. Fattaqullaha mastata'tum, ketika telah ada sunnah, amalan-pengamalannya dilakukan secara bertahap. Syariat Islam jamaah, perintah sholat turun tidak langsung sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dua-dua dulu. Di awal-awal Islam, ya kan? Padahal mereka sudah apa pahitnya para sahabat. Bertahap dulu, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap dulu. Karena maghrib dari witirnya sholat siang. Ini awal-awal. Kemudian sampailah turun syariat, zuhur dari 4, kuat dengan imannya. Wah mantap, siap untuk melaksanakan perintah Allah. Zuhur dari 4, asar dari 4, isya dari 4, telur tidak dulu, tetap dari telur. Sehingga adalah sholat sunnah witir di yang lain menjadi sholat untuk akhir malam. Ini di awal. Ya, demikian juga dengan ibadah-ibadah. Ketika kita menerima perintah sholat, baik. Kata beliau, karena tidak setiap orang yang berijtihad dan dia sudah mencurahkan kesungguhannya untuk menyimpulkan suatu hukum dalam sebuah dalil, dia mampu untuk mengeluarkannya. Karena ya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wahai qaul fuqaha wal ilm, inilah perkataan penjelasan para fuqaha, para ulama. Wa huwa al-qaul ma'ruf an salafil ummati, kata Ibnu Taimiyah. Ini adalah sebuah ucapan yang sudah dikenal, sudah jelas, ma'ruf, ya, dari kalangan para salaful ummah, para ulama salaf. Nah, kaidahnya sudah jelas dan insyaallah tersisa dari pembahasan kita ada kurang lebih 2 lembar, insyaallah semoga bisa selesai. Nah, ila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.